Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 69 panggil aku Nyonya Gu. Mengganti ruang VIP yang lebih besar, mereka berempat duduk, dan pelayan keluar masuk untuk menyajikan hidangan, selain suara piring bertabrakan, dan hanya nafas di ruang VIP. Sofia Gu tidak peduli dengan Tommy Pei dan Jessica Sun di seberangnya, dia mengambil sumpit dan mulai makan. Ini adalah pertama kalinya Tommy Pei duduk berhadap-hadapan dengan Gavin Gu sejak pernikahan kilat Lucia Tong kacau, dan bertemu di meja makan. Begitu pintu terbuka, Tommy Pei melihat sekilas Lucia Tong masuk, dan Mia Pei mengikuti. Tommy Pei tidak pernah tahu bahwa orang yang muncul di hadapan Lucia Tong adalah Gavin Gu, dan tentu saja Mia Pei juga tidak menyebutkannya. Tommy Pei tidak tahu mengapa Lucia Tong muncul di sini. Dia berdiri dengan tergesa-gesa saat itu, dan berkata, "Lucia Tong, datang dan segera duduk." Dia menunjuk ke posisi di sampingnya. Mia Pei hendak berbicara, tetapi melihat Jessica Sun mengedipkan mata pada dirinya sendiri, Jessica Sun menarik putrinya dan memintanya untuk duduk dan berhenti berbicara. Melissa Su masuk dari belakang, mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu masih berdiri?" Dia berkata, menarik Lucia Tong di sepanjang jalan. Lucia Tong ragu-ragu selama 2 detik dan melangkah menuju Gavin Gu. Ketika Melissa Su berjalan di belakang Gavin Gu, dia membungkuk dan mengucapkan sepatah kata di telinganya. Gavin Gu duduk di kursi dan tidak bergerak, melihat mata Lucia Tong tampak sedikit marah. Tommy Pei melihat semua ini di matanya, dia mengira Gavin Gu marah karena dia melihat Lucia Tong, jadi dia buru-buru berkata kepada Gavin Gu. "Gavin Gu, terakhir kali Lucia Tong salah, aku tidak menyangka keluarga kami yang terdiri dari 4 orang keluar untuk makan malam hari ini, dan kebetulan bertemu denganmu. Aku tahu bahwa kamu dapat mengelola grup sebesar Zenny Group, dan kamu memiliki pikiran yang lebih luas daripada orang pada umumnya, hehe." Dia tertawa datar, mengambil gelasnya, dan memandang Lucia Tong dengan suara yang dalam. Dia berkata, "Aku tidak datang ke Gavin Gu untuk menebus kesalahan ayahku." Mia Pei membuka mulutnya dan berencana untuk berbicara. Jessica Sun mendorongnya dengan keras. Sekarang dalam jangka waktu yang sangat lama, Jessica Sun secara alami takut membuat marah Gavin Gu. Tommy Pei melihat bahwa Lucia Tong sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia mendorong ke samping kursi dan berencana untuk menarik orang itu sendirian. Tetapi melihat Gavin Gu berdiri, pria itu dengan sendirinya menarik kursi itu. Lucia Tong tidak ragu-ragu dan maju lalu duduk. Tommy Pei dan Jessica Sun membelalak kaget, bukankah seharusnya Gavin Gu membenci Lucia Tong yang lebih suka menikah dengan seseorang daripada menikah dengannya? Tapi bagaimana situasinya sekarang? Setelah Lucia Tong duduk, Gavin Gu duduk lagi, dia melirik ke arah Tommy Pei yang masih berdiri dengan syok, dia mencibir dan berkata, "Lucia Tong jelas datang bersamaku, sejak kapan berubah menjadi keluargamu berempat?" Tommy Pei tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mia Pei akhirnya sempat berbicara. "Ayah, orang yang menikahi Lucia Tong adalah Gavin Gu." "Apa?" Tommy Pei menatap Mia Pei dengan terkejut, lalu menatap Gavin Gu dan Lucia Tong yang duduk berseberangan, memikirkan kembali semuanya sebelumnya, dia akhirnya bereaksi. Jessica Sun menariknya ke bawah, wajah gugupnya sudah tersenyum, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Lucia Tong, Gavin Gu, acara yang sangat membahagiakan. Kenapa kalian berdua tidak mengatakannya lebih awal?" "Lucia Tong, kamu berpikir kamu terlalu egois. Jika kamu mengatakan sebelumnya, ayahmu dan aku seharusnya mengundang Gavin Gu ke rumah untuk makan malam." Dia menarik Tommy Pei, yang masih tertegun di kursi, dan berkata, "Suamiku, benarkan." Tommy Pei kembali sadar dan buru-buru mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Tentu saja." "Gavin Gu, Lucia Tong, hari ini adalah hari yang baik untuk merayakan segelas anggur ini, ayah menghormatimu." Tommy Pei dan Jessica Sun tidak akan peduli tentang bagaimana Gavin Gu dan Lucia Tong bersama. Singkatnya, adalah fakta bahwa Pace Corp dan Zenny Corp mereka sudah menikah. Tentu saja,
tidak perlu khawatir tentang hal lain. Tommy Pei memegang gelas anggur dan melihat Gavin Gu dan Lucia Tong dengan senyum di wajahnya. Gavin Gu berpikir sejenak, dan benar-benar mengangkat tangannya untuk memegang gelas itu. Lucia Tong tidak bergerak, aku tidak tahu kenapa, tindakan Gavin Gu membuatnya sedikit kesal, dia menatapnya ke samping dan berkata dengan dingin. Siapa ayahmu? Gavin Gu sepertinya telah melakukan kesalahan besar, dia buru-buru meletakkan gelasnya, memandang Lucia Tong untuk menyenangkan hati, dan berkata. Bukan ayahmu atau ayahku, tidak minum lagi, jangan marah, jangan marah. Dia berkata setelah dia melihat kiri kanan, dengan kata-kata yang baik, dia terus menambahkan makanan ke Lucia Tong 3 kali, hanya untuk melihat bahwa wajah Lucia Tong lebih baik, dia baru lega. Tommy Pei memperhatikan apa yang terjadi di hadapannya. Tidak ada waktu bagi pikirannya untuk terus memikirkan penyangkalan Lucia Tong terhadap ayahnya. Situasi di depannya jelas-jelas menunjukkan bahwa Lucia Tong berada di atas angin, Raja Zenyi Corp benar-benar ketat di depan Lucia Tong. Sofia Gu mengambil sepotong kue putih dan mengunyahnya di mulutnya, sambil diam-diam mengacungkan jempol ke Gavin Gu. Menurut temperamen Gavin Gu, Tommy Pei tidak mau repot-repot mengangkat gelasnya untuk bersulang, alasan kenapa dia melakukan ini tentu saja untuk memberi wajah Lucia Tong. Atau, bagaimana dia mengatakan bahwa pamannya terlalu lelah dengan hewan peliharaan. Dia memandang Melissa Su dan melihat bahwa Melissa Su tersenyum dengan jelas, jadi Sofia Gu lebih lega. Namun, Jessica Sun merasa bahwa Lucia Tong menghalangi Gavin Gu dan Tommy Pei untuk menjalin pertemanan, jadi dia mendesak dengan marah dan berkata. Lucia Tong, apa yang kamu lakukan? Itu normal bagi pria untuk minum di luar, jangan tidak masuk akal. Mia, biarkan kakakmu duduk di sini. Ayo kemari. Dia mendorong Mia Pei tetap tidak bergerak, seperti pantatnya menempel di kursi, mengertakkan gigi dan berkata. Tidak, biarkan dia memanggil Lucia Tong, dia lebih baik mati. Gavin Gu memandang Lucia Tong, di bawah cahaya kuning muda, masih ada 2 tanda merah di pipi Lucia Tong, senyum di mulut Gavin Gu menjadi lebih terang, dan matanya semakin dalam. Melissa Su masuk dan berkata bahwa Mia Pei menamparkan Lucia Tong di kamar mandi, dan tangannya di lutut mengepalkan tangan tanpa sadar. Ketika Tommy Pei melihat suasananya, dia merasa ada yang tidak beres, agar tidak ribut, dia harus meletakkan gelas wine dan duduk lagi, dia berpura-pura mengeluh tentang Jessica Sun. Lupakan saja, Lucia Tong telah keras kepala sejak kecil, kamu juga tahu itu. Selama Gavin Gu menyukainya, dia menyukainya. Jessica Sun ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Tommy Pei mengerutkan kening, dia akhirnya menutup mulutnya. Tommy Pei kemudian menyesuaikan emosinya dan menatap Gavin Gu, berkata. Kamu menikah terlalu terburu-buru, kamu adalah pewaris Zenyi Corp, perjamuan ini tidak bisa santai, mengapa aku tidak datang langsung dan berdiskusi dengan Tuan Besar secara langsung. Setelah perjamuan diadakan, itu adalah pengumuman kepada dunia. Sejak itu, semua orang tahu bahwa Gavin Gu adalah menantu Tommy Pei, dan nyonya rumah Zenyi Corp adalah putri Tommy Pei. Memikirkan hal ini, sudut mulut Tommy Pei tidak bisa disembunyikan, dan nafsu di mata hitam legam itu sepertinya tidak perlu disembunyikan. Lucia Tong mengepalkan tinjunya. Ingin berdiri dan memberitahu Tommy Pei bahwa dia dan Gavin Gu akan segera bercerai. Ingin melihat ekspresi Tommy Pei saat mimpinya hancur, tapi aku tidak ingin ditahan oleh Gavin Gu sebelum dia berdiri. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu bertanya pada ayahku tentang pernikahan. Lucia Tong yang akan bertanggung jawab, dia akan melakukannya ketika dia mengatakannya, dan jika dia tidak ingin maka tidak akan dilaksanakan. Bagaimana mungkin kita tidak mengadakan perjamuan untuk pernikahan ini? Tommy Pei sedikit cemas, Lucia Tong. Oh, maksudku kamu sangat menyukai Lucia Tong, dan kamu tidak bisa membiarkan dia menikah dengan diam-diam, kan? Pernikahan tersembunyi jelas bukan hal yang baik baginya, pekerjaan rahasia Gavin Gu agak menakutkan, jika tidak, mengapa dia dan Jessica Sun tidak mendengarnya begitu lama? Suara Melissa Su agak dingin. Aku tidak suka mendengar kata-kata CEO Pei, apakah maksudmu Lucia Tong dianiaya oleh keluarga Gu kita? Wajah Tommy Pei berubah drastis, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak,
Tidak, di mana maksudku ini? Kamu. Dia ibuku. Sofia Gu memeluk lengan Melissa Su. Gavin Gu menambahkan. Melissa Su, wakil CEO Zenyi Corp yang baru diangkat. Tommy Pei serius, memegang gelas anggur dan berkata. Ternyata itu wakil CEO Su, aku beruntung bisa bertemu. Jessica Sun membuatnya senang dan berdiri dan bersulang. Tadi aku mengatakan, dari mana datangnya temperamen seindah itu. Ternyata wakil CEO Su tidak hanya cantik, tapi kemampuannya juga sangat kuat. Katanya sambil menendang Mia Pei yang duduk diam. Saat ini, Mia Pei hanya ingin mencari lubang untuk masuk, dia pernah memarahi Melissa Su di toilet sebelumnya, dan bahkan ingin memukulinya, ini mengerikan. Tetapi dia tidak berani memberitahu Tommy Pei tentang hal ini, jika tidak, tidak akan ada buah yang baik untuk kembali. Melissa Su mengambil gelas tersebut, namun tidak bangkit, hanya menyentuh bagian bawah gelas di atas meja di depannya untuk menunjukkan ketulusannya. Tommy Pei dan Jessica Sun buru-buru tertawa dan minum. Melissa Su menyesapnya, tetapi berkata, ini bukan tentang bisnis hari ini, tolong panggil aku Nyonya Gus secara pribadi. Tommy Pei tercengang, wajahnya sedikit jelek. Mia Pei punya firasat, perang akan segera berakhir, dia tidak bisa duduk lagi, buru-buru mengatakan, ada sesuatu, dan dia ingin pergi setelah membawa tasnya. Gavin Gu menamparkan sumpitnya di atas meja dan berkata dengan suara yang dalam. Berhenti. Jessica Sun buru-buru menariknya kembali, dan berkata. Kamu belum makan nasinya, dan anak ini benar-benar, kamu bisa pergi setelah makan. Biarkan orang melihat lelucon saja. Gavin Gu terkekeh. Nona Pei belum menyapaku hari ini, bukankah kamu sudah memanggil kakak ipar beberapa waktu yang lalu dan memanggilnya dengan penuh kasih sayang? Mia Pei perlahan menoleh ke belakang, Gavin Gu tersenyum, pupilnya yang berwarna tinta penuh dengan kedinginan, dan tanpa sadar dia mengecilkan lehernya. Gavin Gu berkata lagi. Aku lupa menanyakan satu hal lagi, di resort terakhir kali, apakah kamu yakin aku mengundangmu dan Bella Lu untuk pergi? Ketika kata-katanya jatuh, Lucia Tong menatapnya dengan heran. Tommy Pei dan Jessica Sun tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat berbicara saat ini. Ketika Mia Pei melihat situasinya, dia takut itu kabur, dia mengertakkan gigi dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia tidak mau menundukkan kepalanya dan berkata, kami pergi ke sana sendiri. Ujung jari Lucia Tong bergetar, tetapi dia memegang tangannya tanpa melonggarkannya, tetapi mengencangkan lagi dengan cara yang meyakinkan. Dia akhirnya mempercayainya, dan ternyata apa yang dia katakan hari itu benar adanya. Dia selalu salah paham padanya. Gavin Gu melepaskan dan berdiri, menatap lurus ke arah Mia Pei menatap matanya dari cahaya luar, dan hatinya, terangkat, Gavin Gu sudah bertanya. Aku dengar kamu tadi menyentuh istriku di kamar mandi. Apa? Tommy Pei melangkah maju dengan ekspresi marah, Mia, ada apa? Sejak kecil hingga usia Tommy Pei tidak pernah menyalahkan Mia Pei untuk Lucia Tong, sekilas melihat Tommy Pei terlihat begitu galak dan jahat, Mia Pei sangat terkejut. Dia berkata tanpa sadar. Aku tidak pernah berpikir untuk memukulnya, aku hanya ingin memukul Melissa Su. Bersambung. Titik.